Siapa sangka bahwa kunci dari kesehatan seksual pria bisa sesederhana segelas air putih. Dalam keseharian, kita sering menganggap remeh kebutuhan minum air, padahal tubuh manusia terdiri dari lebih dari 60% cairan. Setiap organ, mulai dari otak, jantung, hingga sistem reproduksi, membutuhkan air agar bisa berfungsi optimal. Dan ya, bahkan kemampuan ereksi pun sangat bergantung pada hidrasi tubuh yang cukup. Dalam segmen ini, kita akan menyelami mengapa air memainkan peran vital dalam aliran darah, kestabilan hormon testosteron, dan bagaimana kebiasaan minum yang tepat dapat memperbaiki performa pria tanpa perlu obat mahal atau suplemen aneh. Pertama-tama, mari kita lihat hubungan langsung antara air dan sirkulasi darah. Ereksi adalah proses hidraulik, yang berarti bergantung sepenuhnya pada tekanan darah. Ketika tubuh terhidrasi dengan baik, darah menjadi lebih encer, memudahkan jantung memompanya ke seluruh tubuh, termasuk ke organ intim. Ini memastikan oksigen dan nutrisi mencapai jaringan dengan efisien. Sebaliknya, saat tubuh mengalami dehidrasi, darah mengental dan alirannya melambat. Akibatnya, tekanan darah bisa menurun, menghambat suplai darah ke penis, dan menyebabkan ereksi yang tidak maksimal. Banyak pria tidak sadar bahwa kelelahan kronis atau performa yang menurun bisa jadi berasal dari satu penyebab yang sangat sederhana: kurang minum air. Namun, air bukan hanya soal sirkulasi. Hidrasi yang memadai juga berperan dalam menjaga keseimbangan hormonal, khususnya testosteron, hormon utama pria yang memengaruhi gairah seks, massa otot, hingga stamina. Ketika tubuh kekurangan cairan, sistem akan masuk ke mode darurat dan memprioritaskan fungsi vital seperti menjaga suhu tubuh atau tekanan darah. Dalam kondisi ini, sistem reproduksi cenderung dikorbankan. Lebih parah lagi, dehidrasi memicu peningkatan hormon kortisol, yaitu hormon stres utama. Kortisol yang tinggi secara langsung menekan produksi testosteron, menciptakan efek domino. Gairah menurun, kelelahan meningkat, dan emosi jadi labil. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada ranjang, tapi juga pada kesehatan mental dan kepercayaan diri. Selain itu, dehidrasi berdampak langsung pada fungsi organ penting seperti hati dan ginjal. Kedua organ ini memiliki peran besar dalam menyaring toksin dan mengatur metabolisme hormon. Ketika mereka tidak bekerja optimal akibat kekurangan cairan, maka produksi dan distribusi hormon, termasuk testosteron, akan terganggu. Akibatnya, pria tidak hanya merasa lebih cepat lelah, tapi juga lebih mudah terserang penyakit, mood tidak stabil, dan merasa kehilangan vitalitas. Bayangkan tubuh seperti mesin, di mana air adalah pelumas utama. Tanpa cukup pelumas, mesin akan cepat rusak dan performanya menurun. Kesimpulannya, air putih bukan sekadar pelepas dahaga. Ia adalah fondasi dari performa seksual yang sehat dan optimal. Sebelum mengandalkan suplemen mahal atau alat bantu yang memalukan, tanyakan dulu pada diri sendiri. Apakah saya sudah cukup minum air hari ini? Kadang, perubahan besar dimulai dari langkah paling kecil dan paling sederhana. Jangan abaikan kekuatan hidrasi dalam menjaga vitalitas dan kepercayaan dirimu. Banyak orang tak sadar bahwa cara kita minum air bisa sama pentingnya dengan jumlah air yang kita konsumsi. Hanya sekadar tahu bahwa tubuh butuh 2-3 liter air per hari belum cukup jika pola dan kebiasaannya salah. Hidrasi bukan hanya tentang mengisi tubuh dengan cairan, tetapi bagaimana tubuh menyerap dan menggunakannya secara efektif untuk menjaga sirkulasi darah, keseimbangan hormon, dan kesehatan seksual. Dalam segmen ini, kita akan membahas secara praktis dan ilmiah cara minum air yang benar agar manfaatnya benar-benar terasa, terutama bagi pria lansia yang ingin tetap bertenaga dan percaya diri. Tips pertama, jangan langsung minum dalam jumlah besar sekaligus. Tubuh kita memiliki batas penyerapan cairan dalam satu waktu. Minum 1 botol besar dalam sekali tenggak justru mengurangi efisiensi penyerapan, bahkan bisa membuat ginjal bekerja ekstra. Sebaiknya,
Air diminum sedikit-sedikit namun konsisten sepanjang hari. Dengan begitu, tubuh tetap terhidrasi tanpa membebani organ penyaring seperti ginjal. Ini sangat penting bagi lansia yang fungsi ginjalnya sudah tidak seprima dulu. Tips kedua adalah posisi saat minum. Banyak yang meremehkan, tapi ternyata minum sambil duduk memberi dampak positif. Posisi duduk membantu tubuh menjadi lebih rileks, yang pada gilirannya meningkatkan proses pencernaan dan penyerapan cairan. Tak hanya itu, sirkulasi darah menjadi lebih lancar, mendukung kinerja jantung dan distribusi oksigen ke seluruh tubuh, termasuk organ seksual. Ini adalah kebiasaan kecil yang membawa dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Tips ketiga datang dari pengobatan Ayurvedik kuno, yang kini juga didukung oleh ilmu gizi modern. Campurkan air dengan air liur. Caranya mudah, tahan air sebentar di mulut sebelum ditelan. Air liur mengandung enzim yang membantu penyerapan nutrisi dan memperlancar sistem pencernaan. Meski terlihat sepele, teknik ini bisa mempercepat distribusi cairan ke sel-sel tubuh yang membutuhkan, termasuk dalam mendukung hormon testosteron tetap stabil. Selanjutnya adalah suhu air. Memang, air dingin terasa menyegarkan, apalagi setelah beraktivitas di cuaca panas. Namun ternyata, air dingin bisa memperlambat kerja sistem pencernaan, karena tubuh harus menghangatkannya terlebih dahulu. Pilihlah air suhu ruangan atau sedikit hangat untuk membantu penyerapan cairan lebih efektif dan menjaga sistem pencernaan tetap optimal. Ini penting, terutama untuk lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan. Soal kuantitas, targetkan konsumsi harian sekitar 2,53 liter atau setara 10-12 gelas air. Namun ini bersifat fleksibel, tergantung cuaca, aktivitas, dan kondisi tubuh masing-masing. Selain itu, waktu minum juga penting. Hindari minum banyak sebelum tidur karena akan sering terbangun untuk buang air kecil, yang akhirnya mengganggu tidur dan menurunkan produksi hormon testosteron. Jangan juga langsung minum air setelah makan karena bisa mengencerkan enzim lambung. Tunggu 30 menit setelah makan atau 1 jam jika habis makan buah berair seperti semangka. Penutup yang paling praktis. Cek warna urin. Warna kuning pucat tandanya cukup minum. Warna gelap berarti kurang. Dan terlalu bening justru bisa tanda kelebihan cairan. Dengarkan tubuhmu, atur pola minum, dan minumlah secara bertahap sepanjang hari. Kebiasaan kecil ini bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatan dan vitalitasmu. Kadang kita terlalu fokus mencari solusi besar dan instan, padahal tubuh hanya butuh perhatian sederhana yang konsisten. Salah satunya, minum air dengan cara dan waktu yang benar. Dengan menjaga pola hidrasi yang tepat, kamu sedang mendukung seluruh sistem tubuh bekerja optimal, termasuk sistem yang bertanggung jawab atas performa seksual. Aliran darah menjadi lancar, hormon tetap seimbang, dan energi harian pun terjaga. Ini bukan sekadar tentang menghilangkan rasa haus, tapi tentang membangun fondasi kesehatan jangka panjang, terutama di usia lanjut. Air bukan cuma komponen dasar kehidupan, tapi juga kunci vitalitas. Dari sirkulasi darah yang mendukung ereksi, keseimbangan hormon yang menentukan gairah dan mood, hingga kinerja organ penting seperti ginjal dan hati. Semuanya saling terhubung dan dipengaruhi oleh seberapa baik kamu menjaga hidrasi tubuhmu. Saat kamu rutin minum air dengan cara yang benar, kamu membantu tubuhmu menyuplai oksigen, membuang racun, dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Semua itu mendukung satu hal penting, performa yang tetap optimal, baik secara fisik maupun mental. Yang paling menyenangkan, solusi ini tidak butuh biaya mahal, tidak perlu resep dokter, dan tidak menuntut perubahan ekstrem. Kamu hanya perlu konsisten dengan kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tidak perlu peralatan canggih atau suplemen yang bikin ragu. Cukup segelas air hangat di waktu yang tepat, dilakukan rutin setiap hari. Ini adalah langkah sederhana, namun penuh kekuatan. Dan yang lebih penting lagi,
Ini adalah bentuk kepedulian terhadap tubuhmu sendiri. Ketika kamu merawat tubuh dengan cara yang sederhana, namun konsisten, seperti rutin minum air dengan cara yang benar, kamu sedang membangun pondasi kepercayaan diri yang sehat. Kesehatan seksual, pada akhirnya, adalah refleksi dari bagaimana kamu menjaga keseimbangan tubuhmu secara keseluruhan. Semakin kamu merawat tubuhmu dengan kebiasaan sehat, semakin besar pula peluangmu menikmati kualitas hidup yang prima dan penuh semangat. Jangan pernah remehkan dampak dari perubahan kecil yang dilakukan dengan sadar dan teratur. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan atau memberikan manfaat nyata, jangan ragu untuk subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu enggak ketinggalan tips-tips praktis lainnya yang jujur, tanpa basa-basi, dan langsung bisa kamu terapkan. Aku akan terus hadir membagikan informasi yang membantu kamu hidup lebih sehat, lebih percaya diri, dan tentu saja lebih bahagia. Jaga minummu, rawat tubuhmu, dan tetap semangat. Karena terkadang perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil, segelas air di waktu yang tepat.